Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Sajawandang kalawana bengke. Oke, hey yo, We're back. lanjut. Lanjut bro. Nama gue sebut aja Denai. Gue bekerja di sebuah kantor yang ada di daerah Sudirman, Jakarta ya, kita sebut aja ya kali ya. Dan kantor ini tuh udah berdiri sekitar 40 tahunan, mungkin lebih ya. Gue juga kurang tahu pastinya. Pokoknya udah cukup lama lah. Gedung kantor ini memiliki lantai sebanyak 24 lantai yang tidak termasuk dengan basement. Dan posisi gue bekerja ada di lantai 23, di mana lantai 24 itu dikhususkan hanya untuk ruang meeting, baik ruangan meeting besar atau kecil, tidak untuk ruangan bagi karyawan bekerja. Awal mula kejadian ini terjadi sekitar hampir setahun yang lalu lah, dimana gue baru bekerja di kantor gue ini, sebut aja PTA lah. Divisi gue ini kerjaannya itu mengacu kepada berkas atau hard copy. Pada saat itu atasan gue membutuhkan berkas atau hard copy pada tahun 1994. Di mana hard copy ini disimpan atau diarsip di gudang divisi gue. Mayoritas berkas yang udah tua usianya, itu di atas 10 tahun ke atas, disimpan di gudang tersebut. Posisi gudang ini ada di lantai paling atas, tepatnya di atas lantai 24. Dan untuk akses ke gudang tersebut hanya bisa melewati jalur tangga darurat. Nah, tangga jalur darurat ini jarang sekali dijamah oleh orang lain untuk dilewati kecuali OB atau keadaan darurat aja. Dan juga lantai gudang ini merupakan lantai yang tidak sama sekali ada orang yang menjamah. Karena di sana hanya ada pusat kelistrikan gedung. Pintu menuju tangga naik untuk ke helipad yang letaknya ada di atas, dan juga ada gudang divisi gua di sana. Singkat cerita, gue membawa kunci gudang tersebut. Dan ketika menuju ke atas untuk mencari dokumen yang diperlukan, gue udah ragu nih berangkat sendiri. Karena ada feeling gak enak. Oke, gue ajaklah temen gue yang diterima kerja di PTA tersebut. Dan diterimanya tuh seangkatan sama gue, barengan lah. Sebut aja namanya Harun. Tapi sayangnya ketika gue minta dia untuk nemenin gue, dia gak mau. Karena dia takut nanti kalau atasan gue butuh si Harunnya gak ada di tempat. Akhirnya Harun ngasih solusi. Kalau seandainya nanti ada apa-apa, telepon gue aja, gitu ceritanya. Nanti Harun nyusulin deh, gitu. Setelah ucapan si Harun, oke, gue beraniin diri deh tuh. Nah, untuk menuju ke tangga darurat, ada 2 jalur pintu tangga darurat nih, yaitu kiri dan kanan. Pada saat mau ke pintu darurat, ada resepsionis gitu yang jaga di lantai gue. Mas, mau kemana? Sorry ya. Mas, mau kemana? Mau ke gudang ya? Iya mas. Mas sendiri aja? Yakin berani?
Iya mas, emang kenapa? Nah resepsionisnya, gak apa-apa sih mas. Ya udah mas, hati-hati aja ya. Kalau saya sih mending ajak temennya mas, jangan sendiri. Wah teman saya gak mau mas, saya juga cuman sebentar kok, urgent nih soalnya. Akhirnya gue tinggal deh tuh. Dan lagi-lagi resepsionis cuman bilang hati-hati. Oke, masuklah gue ke pintu tangga darurat lewat jalur yang kiri nih, ke atas. Sesampainya di lantai gudang ini, gue langsung menuju ke gudang yang posisinya itu ada di lorong dari pintu tangga darurat ini dan di sebelah pusat kelistrikan gedung. Posisi waktu saat gue ke atas itu sekitar jam 4-an sore lah. Ketika gue buka pintu gudang, lampu gudang masih dalam keadaan mati. Lalu gue kayak mendengar ada suara orang ngembusin napas nih, tapi kencang banget. Dan seketika gue merinding, nge-freeze gue selama 3 detik, gue gak bisa gerak. Oke, positive thinking, mungkin suara angin atau apapun lah itu. Pura-pura gak takut. Langsung gue nyalain lampu gudang, dimana saklarnya itu persis banget sama pintu. Jadi posisinya tuh ada di dalam gudang nih saklar nih. Dan intu lampu ketika nyala ternyata cuma nyala satu aja. Yang lain cuma kayak kedip-kedip gitulah. Nah ditambah gue denger suara kayak tadi, dan ada suara kayak geraman gitu, lebih kenceng nih dari suara yang tadi. Terus gue ngerasain ada yang ngedorong pintu itu sampai gue kayak megangin gagang pintunya gitu. Karena gue juga di situ langsung megangin gagang pintu. Jadi gue ngerasain tuh kayak ada yang ngedorong. Oke, alhasil gue langsung tutup pintu sambil ngunci dan mengucap istighfar. Gue lari ke pintu menuju tangga darurat yang tadi gue lewatin. Ketika gue sampai di tangga darurat lantai 21, gue mau buka itu pintu exit tangga darurat malah gak bisa dibuka. Gue makin panik dong. Akhirnya gue turunin semua tangga setiap lantai sampai ke lantai 13. Gue coba buka, gak ada yang bisa juga dibuka. Akhirnya gue balik lagi ke atas ke tempat lantai gudang gue ini. Gue coba lewat jalur tangga satunya yang ada di posisi kanan, posisi ketika gue mau ke atas nih. Ketika gue cobain sampai lantai 18, gak ada yang kebuka juga. Akhirnya gue panik, gue coba gedor-gedor, gak ada yang nyaut. Akhirnya gue coba telepon temen gue. Sambil gue gedor-gedor, telepon pertama gak bisa karena gak ada sinyal. Akhirnya gue balik lagi ke lantai di gudang tadi gue. Gue coba telepon, tapi menghadap lawan arah dari pintu gudang gue. Gak diangkat juga telepon kedua. Terus-terusan gue teleponin sampai suasana makin mencekam. Badan gue lemes, keringetan, gue panik dan gue denger kayak ada suara orang jalan gitu. Akhirnya gue telepon lagi temen gue itu sambil gue buka pintu menuju ke tangga darurat. Dan anehnya pintu ini malah gak kebuka. Dan yang jalur satunya pun juga gak kebuka. Wah makin panik dong gue. Karena gue makin bingung dan gak percaya akan hal kayak gini sebelumnya. Akhirnya gue coba diam, gue baca doa dan istighfar, coba buat buka lagi tapi tetap gak bisa. Ini dua-duanya gak bisa ya, padahal sebelumnya gue bisa nih. Akhirnya gue coba lagi telepon Harun sambil coba tenangin diri gue. Karena yang gue yakinin ketika gue semakin panik, mereka juga semakin penasaran dan seneng godain gue. Akhirnya Harun angkat telepon. Gue suruh dia ke atas, dan akhirnya dia pun ke atas. Dia bisa buka itu pintu. Anehnya, kok suasananya langsung beda ya hawanya. Ya udah, akhirnya gue ceritain sambil ditemenin dia ke gudang lagi. Dan itu gudang ketika gue buka sama si Harun ini,
posisi lampunya nyala normal semua. Gua matiin, gua coba nyalain lagi, aman. Gak ada yang mati atau kayak tadi tuh. Balik lagi, gudang ini tuh emang jarang banget orang kesini karena juga udah berantakan, sama berkas-berkas dan juga barang-barang udah pada tua tuh di sana. Kelihatan kotor banget dan gak tertata. Ya karena jarang dijamah orang. Alhasil sampai saat ini gue selalu minta OB atau temen gue buat nemenin gue kalau mau ke gudang. Karena banyak cerita horor karyawan sebelum gue yang ke gudang itu sering ditimpukin barang-barang lah, kayak pulpen, gantungan kunci, paperclip, dan dengar suara anak kucing, serta lain-lain. Itu pun mereka selalu posisi berdua saat ke gudang. Nah saat itu temen gue bilang, untung lu gak digangguin pas posisi lu udah di dalam gudang. Bisa-bisa lu kekunci lo di gudang. Sejujurnya awalnya gue tuh percayakan hal mistis kayak gini, kayak kekunci tiba-tiba dan lain-lain lah. Gue kira itu cuman mitos. Lah tapi ternyata gue ngerasain juga. Sekian cerita dari gue. Sebenarnya masih banyak kejadian yang dialamin di kantor gue ini, tapi sama teman-teman dan karyawan lain lah di PTA ini. Menarik sih buat gue ceritain, karena benar-benar unik kejadiannya. Lain kali mungkin gue ceritain. Oh masih bersambung nih. Oh iya nih, maaf Mas Bimo, Mas Danu, mau cerita dan nanya dikit. Sebenarnya gue waktu kecil itu sering banget kejadian kayak hal ketika gue lagi duduk sendiri atau gue sendirian pada malam hari. Gue tuh sering banget ngelihat kayak bayangan seseorang yang lagi duduk sila atau duduk tahiyatul lah ya. Duduk di antara dua sujud pas sholat, duduk sambil tangannya berdoa atau bayangan orang berdiri dan duduk aja lah, pokoknya antara itu. Dan itu posisi bayangan ada di depan gue. Padahal saat itu gue cuman sendiri dan harusnya cuma ada bayangan gue aja. Tapi di situ ada dua bayangan. Jadi kan harusnya bayangan gue doang. Nah satu lagi bayangan milik orang lain nih. Tapi gak kelihatan. Bayangannya tuh serong ke kiri depan, pas posisi lampu di atas pala. Dan satunya lagi itu gak ada orangnya. Ya pokoknya nih dia koordinat-koordinat gitulah ya. Gue malah bingung kalau bacain. Pokoknya ada satu bayangan lagi yang bukan orang gitu. Dan anehnya itu bayangan diem aja walaupun gue tinggal. Posisinya tuh masih sama dan gak bergerak sedikit pun. Itu bayangan lama banget stay-nya. Gue pernah ngadu ke orang tua dan orang tua gue tuh ngeliat itu. Mereka cuman bilang biarin aja, jangan diliatin, berdoa aja yang banyak, terus tinggalin. Itu sering banget tuh Mas terjadi saat gue masih kecil. Dan sampai saat ini gue masih kepo, apa sih sebenarnya itu? Apa ya namanya? Gue searching di Google gak pernah ketemu. Apa kalian tahu apakah namanya itu? Atau pernah ngalamin? Atau cuma gue aja yang ngalamin? Kalau tahu boleh dong kasih tahu. Ini beneran ditulis begini. Karena sampai saat ini gue belum dapat jawabannya. Terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu udah dibacain dan disampein. Maaf ya kalau kepanjangan dan acak-acakan. Semoga sukses terus dan jaya terus buat podcast Malam Kliwon. Dan juga semoga panjang umur buat hostnya. Amin. Oh endingnya tuh dia tuh waktu kecil sering ngalamin kalau dia lagi duduk atau sholat, itu sebelahnya tuh, sebelah bayangannya dia ada bayangan orang lain. Ya pokoknya lagi duduk sila ya gitu gitulah. Udah itu aja tuh. Itu aja intinya begitulah. Sampai dia pergi tuh bayangan masih ada. Masih ada intinya gitu, dia tadi nyebutin. Siapa tahu gua atau Bimo bisa menjawab itu apaan, fenomena apa, atau mungkin teman Kliwon juga pernah ngalamin gitu. Gue sih nggak tahu ya itu apaan ya. Nggak tahu gue. Mungkin yang jagain dia kali dari keluarganya apa gimana. Makanya kan bapaknya slow kan. Iya. Udah nggak apa-apa, berdoa aja, jangan diliatin gitu. Berdoa aja yang banyak ya. Tapi tadi tuh dia perusahaan apa leh? Bergerak di bidang apa? Berkas, hard copy. Apaan ya tapi ya? Berkas yang mana tuh gue tahu kan banyak pak. Maksud gue yang berkasnya masih hard copy gitu. Kan ada ini, lo tahu nggak sih dulu waktu Sudirman kan? Kan ada perusahaan yang nyimpen berkas-berkas gini juga nih.
yang ngancurin berkas lah, moving berkas juga ada. Gak kelihatan dong gua kalau nyender ya. Iya. Tapi ya bisa inilah tergambarkan lah frustasinya dia tuh. Iya, tadi gua langsung itu udah akumulasi frustasi itu. Iya. Udah udah. Telepon gak ngangkat HP. Tapi memang ini tahu ada pintu darurat yang nggak bisa dibuka. Biasanya emang pintu darurat tuh nggak bisa dibuka Dari dari dalam. Dari luar. Dari luar ya. Dari dalam luar. bisa. Dari dalam bisa ya. One way emang. Ya pokoknya one way itu pintunya. Cuman karena kepalang panik sih tuh. Itu udah panik. Kepalang panik. Udah paham gua perasaannya. Maksudnya kalau di posisi dia juga paham gua. Bisa aja sebenarnya Bayangan suges dia Iya. panik itu. Gerabak-gerubuk. Udah kebayang lah, udah kerasa gitu gimana jadi. Dari 24 ke 18, Bro. Jauh Jo itu Jo. Iya, Lari semuanya, lari. 1, 2, 3, 2. Di bom anjing. Tapi kalau gua Toiletnya. rasa ya emang ada penunggunya di gudang tuh. Kenapa begitu? Ada yang nunggu, ada orang. Gini ngantuk-ngantuk. Iya orang emang rumah kan Gitu. datang gitu. Orang-orang hipis tau nggak lu? Kalau di film-film Amerika kan ada tuh Ya, yang udah jenggotan. emang tinggal di situ ya. Begini nih. sama kucing kan. Iya bisa gini nih. Jarang makan, ada orang lewat gini dong. Ini orang-orang hipis. Lempar bolpen, meledak. Berisik lu. Ngomongnya kan males ya, yang nggak kedengeran. Ya orang makan jarang. Iya kan? Pas dibuka, itu sebenarnya lagi ngeluh. Kayak gitu ya. Sebenernya. Lempar paper clip seadanya aja itu yang di depannya dia. Padahal minta makan. Bang, GoFoodin. Gembel katanya gembel ya. Dia tinggal dalam gudang anjing. Lagian suaranya suara anak kucing. Oh enggak. Bais. Au. Oke lah, Ya, oke, brother. sister. Kita akan ketemu di video berikutnya barengan sama Kristo Immanuel. Reza Candika apa Reza? Reza Candika dulu ternyata. Iya. Ceritanya panjang banget, hampir sejam. Dia nggak mau udah berhentinya, katanya jauh dari Ciputat. Gitu deh, banyak gaya emang. Oke deh. Bye.